Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Kembali lagi dengan renungan harian kita pada saat ini yang diambil dari kitab Perjanjian Baru dari 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-16. 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-16. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di pagi yang indah ini Tuhan, kami bersyukur atas kelimpahan karunia yang Engkau berikan bagi kami setiap hari, sehingga kami masih diberikan kesehatan dan kekuatan untuk menjalani kehidupan ini. Untuk mengawali segala aktivitas kami hari ini ya Tuhan, kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran dari firman-Mu. Oleh karena itu, kuasai setiap hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat memahami dan mengerti akan kebenaran firman ini, sehingga boleh menjadi penuntun bagi kami menjalani kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami siap mendengarkannya. Amin. 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-6 hingga yang ke-16 dengan perikop tugas Timotius dalam menghadapi pengajar sesat. Demikianlah firman Tuhan. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Janganlah lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Perenungan kita pada saat ini yang sudah kita baca adalah berupa sebuah nasihat yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada seorang rekan pelayanannya yang masih muda yang bernama Timotius. Nasihat yang Paulus berikan kepada Timotius tentang bagaimana selayaknya seorang muda yang percaya kepada Kristus harus bertindak menghadapi pergumulan. Konteks pergumulan yang Paulus gambarkan adalah bahwa akan ada pengajar-pengajar sesat yang dapat mengacaukan kehidupan beriman orang percaya. Berkaitan dengan pergumulan ini, Paulus mengingatkan beberapa hal yang begitu penting kepada Timotius sebagai pedoman untuk bersikap. Yaitu yang pertama, saling mengingatkan dan melatih diri untuk tekun beribadah. Yang kedua, memberitakan dan mengajarkan firman kebenaran Tuhan. Yang ketiga,
mengupayakan diri menjadi teladan melalui perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan kesucian. Yang keempat, bertekun dalam membaca kitab-kitab suci, menggunakan karunia untuk memuliakan Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, nasihat yang Paulus berikan pada bacaan kita pada hari ini, yang dia berikan kepada Timotius, juga berlaku untuk kita semua. Ada beberapa hal yang dapat kita ambil dari perenungan kita pada saat ini. Yang pertama, pendalaman dan pengamalan akan firman Tuhan. Nasihat Paulus agar Timotius bertekun dalam ibadah, menjaga tingkah laku dan kesetiaan merupakan suatu cara dan sikap yang dapat menolong kita untuk tetap berada pada jalur yang dikehendaki Tuhan, tidak berbelok mengikuti pandangan-pandangan masa kini yang menyesatkan iman kita. Hanya dengan cara mengakrabkan diri dengan firman Tuhan sajalah kita bisa memiliki pedoman yang kuat untuk menghadapi dunia. Dan dengan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bisa menjadi teladan juga bagi orang lain. Yang kedua, menjaga hidup persekutuan. Paulus juga menghendaki Timotius untuk hidup saling mengingatkan dengan jemaat. Hidup persekutuan merupakan suatu aspek penting, yang penting bagi pertumbuhan iman kita. Dengan saling mengingatkan antara kita dan saudara-saudara sepersekutuan kita, kita dapat mencegah diri kita sendiri dan saudara-saudara kita terjerumus ke dalam berbagai cobaan dan tindakan-tindakan yang sesat. Kita ada di dunia ini bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi ada pula sesama dan saudara yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab kita agar menjaga persekutuan kita, agar tetap berada dan berjalan pada jalur yang dikehendaki Allah, seturut dengan firman-Nya. Yang ketiga, bersaksi. Setiap kita telah dianugerahkan berbagai talenta dan karunia. Semua keahlian dan kapasitas kita merupakan titipan dari Tuhan yang harus kita gunakan demi kemuliaan nama-Nya. Mungkin banyak di antara kita yang merasa tidak bisa berbuat apa-apa. Namun bila kita telusuri lebih jauh dan lebih dalam dari diri kita, pasti ada sesuatu dalam diri kita yang bisa kita gunakan untuk kemuliaan nama Allah. Bahkan dengan menjaga tingkah laku kita sehari-hari saja pun, kita bisa bersaksi bahwa kita adalah milik kepunyaan Allah. Oleh karena itu, kita tidak boleh membuang waktu kita terbawa oleh berbagai kenikmatan yang dunia tawarkan, melainkan mulailah berkarya sebagai seorang saksi akan kebesaran Allah. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama tetap menjadikan firman Tuhan sebagai dasar pedoman hidup kita, melakukan firman-Nya, menjadi teladan untuk sesama kita, dan bersaksi akan kebesaran Tuhan yang begitu luar biasa. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami memuji dan bersyukur atas berkat dan penyertaan-Mu, sehingga untuk mengawali hari ini kami bisa bersama membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menuntun kami untuk tetap setia melakukan firman-Mu dan mampukan kami agar terus dapat bersaksi akan karya dan kebaikan Tuhan. Pada saat ini juga Tuhan, kami berdoa untuk jemaat GKE Ika Jorih Makunjung. Engkau berkati jemaat ini ya Tuhan, sehingga mereka senantiasa dalam perlindungan Tuhan, diberikan kesehatan dan kekuatan dalam hari-hari kehidupan mereka. Dan juga Tuhan berkati apapun yang menjadi usaha pekerjaan yang mereka jalani saat ini, kiranya semua boleh mencukupkan kehidupan keluarga mereka masing-masing. Berkati setiap keluarga yang ada di jemaat ini Tuhan. Semua kami pertaruhkan hanya dalam kuasa tangan Tuhan, karena kami percaya ketika Tuhan bersama-sama dengan jemaat kami, maka nama Tuhan semakin dipermuliakan. Engkau berkati juga bagi kehidupan mereka,
dalam persekutuan. Kiranya mereka boleh saling bekerja sama, saling mendukung, bahkan saling melengkapi satu dengan yang lain untuk kemajuan jemaat. Berkati pendeta, penetua, diakon yang ikut ambil bagian dalam pelayanan di jemaat Makunjung ini, sehingga Tuhan memberikan hikmat bagi mereka, sehingga dapat saling melengkapi dalam segenap pelayanan yang mereka lakukan. Apapun yang menjadi harapan bagi jemaat GKI Ika Jorih Makunjung, Tuhanlah yang senantiasa memberkati mereka. Tuhan juga berkati seluruh jemaat yang ada di kawasan Resort Puruk Cahu. Engkau juga memberkati kehidupan mereka, baik dalam pekerjaan, pelayanan, apapun yang mereka lakukan. Kiranya semua sesuai seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati juga Tuhan untuk resort kami, GKI Puruk Cahu. Tuhan memberkati setiap hal yang boleh direncanakan, sehingga apapun yang menjadi program kerja resort dan kami sebagai pendeta yang ada di dalamnya, kiranya Tuhan kami boleh senantiasa melayani dengan setulus hati kami, sehingga dalam pelayanan itu nama Tuhan selalu dipermuliakan, dan kiranya apapun yang kami lakukan dalam pelayanan kami semua sesuai dengan seturut kehendak Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah negara kami agar menjadi negara yang berdaulat dan makmur, jauh dari bencana. Teguhkanlah iman para pemimpin kami dari tingkat pusat sampai daerah untuk bisa berjalan di bawah bimbingan Tuhan. Kuatkan pundak mereka untuk berusaha sebaik-baiknya demi kemajuan bangsa. Kami juga berdoa bagi pemerintahan yang ada di Kabupaten Murung Raya. Tuhan memberkati Bupati, Wakil Bupati, dan seluruh jajarannya, sehingga mereka semua boleh menjalankan tugas tanggung jawab mereka sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kiranya apapun yang mereka lakukan, kiranya semua boleh menjadi sukacita yang dirasakan oleh masyarakat. Tuhan Yesus, kami serahkan setiap kehidupan kami serahkan apapun yang kami lakukan, hanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam dan oleh Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-Lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.